Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Puja dan puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Dan karena nikmatnya setiap kebaikan insya Allah tampak sempurna. Dan karena rahmat Allah, maka niat baik hambanya insya Allah dapat terwujud. Salawat dan salam terlipat curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada istri-istri beliau, anak-anak beliau, keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita umatnya di akhir zaman. Dan insya Allah istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah beliau di keseharian kita. Kali ini insya Allah saya akan menyampaikan sebuah materi yang berada pada modul kelima, yaitu The Art of Ignorance, atau seni berdamai dengan apa kata orang. Saya akan mulai dari sebuah pertanyaan. Apakah penderitaan terbesar manusia itu? Ternyata dalam penelitian-penelitian telah dibuktikan bahwa penderitaan terbesar manusia itu adalah terlalu memikirkan apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Seperti kata Profesor Rory O'Connor menyebutkan penderitaan ini sebagai social perfectionism. Dan ternyata hal ini juga yang menyebabkan seseorang itu memutuskan bunuh diri. Ternyata penyebab utama orang bunuh diri itu bukan karena bangkrut, bukan karena gagal bisnis, bukan karena hutang, dan bukan karena masalah-masalah lainnya. Tetapi secara psikologis karena dia terlalu sibuk memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang permasalahannya. Terkait dengan tauhid, bahasan tentang keikhlasan, orang yang paling bahagia itu adalah orang yang meletakkan pusat perhatiannya hanya kepada Allah dan bukan hanya kepada manusia. Siapapun yang menjadikan pusat perhatian selain Allah dipastikan capek dan menderita luar biasa dalam hidupnya. Karena yang mereka jadikan harapan itu pengakuan orang, penghargaan orang, pusing dengan penilaian orang, dan apa kata orang. Kata Profesor Rory O'Connor, orang yang mengalami social perfectionism ini cenderung cemas, susah, puas, karena mereka selalu berusaha untuk memenuhi ekspektasi sosialnya atau tidak realistis. Dia selalu mengutamakan penilaian orang dan pengakuan orang lain daripada kebahagiaan dirinya sendiri. Sekarang orang-orang juga banyak yang terjangkit penyakit hati. Apa itu? Yaitu mabuk pujian manusia. Dan gejalanya adalah hilang sadar, lupa diri, asik berangan-angan. Karena ujian dalam bentuk pujian itu lebih berat daripada dalam bentuk hinaan. Sehingga bisa menimbulkan sifat sombong yang difikirkan bagaimana membuat orang lain terkesan atau kagum terhadap dirinya. Nah, sekarang di antara sentuhan kasih sayang Allah, yaitu supaya hambanya itu terjaga dari mabuk pujian, yaitu ternyata kasih sayang itu dalam bentuk diberikan suatu masalah atau musibah kepada manusia, seakan-akan jadi rendah dalam pandangan manusia. Dan itu cara Allah menyelamatkan manusia tersebut dari sifat mabuk pujian. Dan Rasulullah sendiri telah mengajarkan doanya, ya Allah, jadikanlah diri ini terus dan tetap merasa fakir, merasa hina di hadapanmu, gak peduli apakah sedang menang atau kalah, sedang kaya atau miskin. Dan berdasarkan buku The Five Regrets of the Dying yang ditulis oleh Bronnie Ware, beliau adalah suster sebuah rumah sakit gitu ya. Dia melakukan penelitian terhadap orang-orang yang sudah divonis gitu ya, divonis tidak mempunyai umur yang lama, dan kemudian ditanya, seandainya dia bisa mengulang waktunya kembali di awal, apa yang akan dilakukannya, apa yang akan dirubahnya. Dan ternyata top alasan utama dari penyesalan tersebut adalah mereka banyak memikirkan apa yang orang lain pikirkan. Banyak orang yang caring too much about what other people think. Banyak memikirkan apa yang orang lain pikirkan. Seandainya dulu aku bisa menjadi diriku sendiri, bukan hidup untuk mengikuti ekspektasi orang lain tentang diriku. Ternyata hal tersebut yang banyak disesali oleh orang banyak ya. Rasulullah sendiri pun pernah bersabda, hadis Tirmizi nomor 2414,
Dan Ibnu Hibban nomor 276, Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Barang siapa yang mencari ridho Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan meridhoinya. Dan Allah akan membuat manusia yang meridhoinya. Dan barang siapa yang mencari ridho manusia dan membuat Allah murka, maka Allah akan murka padanya dan membuat manusia pun ikut murka padanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita hanya mencari ridho Allah, walaupun manusia pun tidak suka apa yang kita lakukan, maka insya Allah Allah akan meridhoinya dan Allah akan membuat manusia yang tadinya tidak suka pasti akan suka atau akan meridhoinya juga. Dan barang siapa yang hanya mencari ridho manusia juga, dan hal tersebut membuat Allah murka, maka Allah akan murka padanya. Manusia tadi yang mungkin awalnya suka atau ridho terhadap tindakan tersebut, akan dibuat ikut murka juga. Maka dari itu sebaiknya kita hanya mencari ridho Allah aja, tidak peduli dengan apa kata manusia. Pernahkah kita bertanya, apakah Anda merasa tidak sehebat orang lain? Coba kita berdiri di depan cermin, gitu. Pandang wajah Anda baik-baik. Coba lihat wajah yang menatap balik itu. Itu adalah orang yang sudah melewati banyak hal dalam hidup. Kita merasa ada tekanan jiwa. Kita banyak pertanyaan. Apakah saya sehebat orang itu? Apakah saya sesukses orang itu? Apakah saya bisa sekaya orang itu? Semuanya dipikirkan adalah tentang membandingkan diri kita kepada orang lain. Pertanyaannya, memang kenapa? Apakah kita harus merasa gagal hanya karena perjalanan hidup kita tidak sama dengan mereka? Insya Allah, Allah itu lihat prosesnya saja, bukan lihat hasilnya. Kita diutus di dunia ini hanya menjalani hidup, bukan untuk sukses. Karena standar sukses setiap orang adalah berbeda-beda. Karena memang sejatinya kebahagiaan terbesar adalah menerima diri apa adanya, sambil terus berusaha menjadi lebih baik. Ini poinnya. Jadi kapanpun kamu merasa kecil, ingatlah, kamu tidak sedang tertinggal. Kamu sedang berjalan di jalanmu sendiri. Kamu tidak harus menjadi orang lain. Kamu sudah cukup sebagaimana adanya dirimu. Allah tidak menilai dari apa yang tampak, tetapi dari apa yang ada di hatimu. Katakanlah pada dirimu sendiri, aku cukup, aku berharga, aku bangga pada diriku yang terus berjuang. Menjadi lebih baik, bukan untuk orang lain, tetapi untuk dan karena Allah. Kita juga suka terjebak dalam mentalitas perbandingan dengan orang lain. Don't compare your life to others. Karena medan juang setiap orang berbeda, jalan hidup setiap orang juga berbeda. Berlombalah dalam amal soleh dengan diri sendiri, dan hidup bukan tentang menang dan kalah. Tugas kita itu berkarya, bukan membuat orang lain terkesan. Just do your best. Kenapa kita harus berhenti atau berdamai dengan apa kata orang? Ada sebuah nasihat dari seorang ulama yang berkata bahwa seandainya engkau tahu betapa cepatnya orang melupakanmu setelah kematianmu, maka engkau tidak akan sudi untuk mencari keridhaan seorang pun selain keridhaan Allah. Jadi kita pun kalau mungkin lusa meninggal, orang akan lupa kepada kita. Maka sebaiknya kita jangan mencari perhatian dari orang, tetapi kita harus mencari perhatian dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebutuhan dasar psikologis manusia adalah pengakuan, perhatian, penghargaan, dan kasih sayang. Dan kita nggak perlu pengakuan orang lain, dan kita nggak perlu mencari perhatian orang lain. Kita juga nggak perlu penghargaan dari orang lain, dan kita tidak perlu kasih sayang orang lain. Tetapi yang kita perlukan adalah pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatian dari Allah, penghargaan dari Allah, dan kasih sayang dari Allah SWT. Karena jika Allah memenuhi kebutuhan dasar psikologis manusia tadi, pengakuan, perhatian, penghargaan, dan kasih sayang, insya Allah manusia pun akan mengakui atau meridhoi kita juga. Ingat materi saya sebelumnya untuk dikotomi of control. Pandangan atau prasangka orang, sikap orang, omongan orang, itu semua adalah di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita hanya niat kita, pikiran kita, perasaan kita, atau tindakan kita. Kita nggak mungkin bisa merubah apa yang di luar kendali kita. Kita hanya bisa merubah apa yang dalam kendali kita. Dan Allah sendiri pun tidak akan memberikan dosa kepada apa-apa saja yang di luar kendali kita. Terus kemudian, bagaimana kita melatih, gimana kita bisa berdamai dengan apa kata orang? Yang pertama adalah melakukan self-appreciation, yaitu menulis surat pada diri sendiri. Coba kita tulis surat pada diri sendiri,
Sampaikan terima kasih yang tulus pada diri sendiri, karena sudah berjuang, sudah mau bekerja keras, dan tidak letih bertumbuh. Berterima kasihlah kepada diri sendiri karena sudah mampu melewati hari-hari yang berat. Sampai detik ini masih bisa bertahan melalui beragam tantangan dan kesulitan. Dan yang kedua, kita melakukan secret kindness. Apa itu secret kindness? Yaitu lakukan satu kebaikan kecil tanpa diketahui oleh orang-orang yang mengenalmu. Misalkan bapak atau ibu naik Gojek, kemudian lebihkan pembayarannya. Atau beli GoFood, belilah satu makanan juga untuk Gojek itu dan kemudian tinggalkan. Itu salah satu latihan-latihan yang dapat kita lakukan untuk supaya kita bisa berdamai dengan apa yang kata orang. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.